Om Swastiastu, nama saya Nila Madigina Adiani dari Universitas Dwi Jendra, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Nah, kali ini saya akan membawakan pembelajaran kelas 5 semester 2 yaitu daur air. Kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi proses terjadinya daur air. Indikator, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya daur air, mendiskusikan proses daur air berdasarkan gambar dengan tepat. Apakah kalian semua, air yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari berasal dari mana? Air yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari berasal dari air hujan, air tanah, dan air yang ada di lapisan dalam bumi. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air. Yang pertama, siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Sekarang kita akan membahas tentang siklus air pendek. Siklus air pendek atau siklus air kecil adalah proses sederhana dibandingkan proses-proses lainnya. Prosesnya dimulai dari laut. Awalnya, ketika air laut mengalami evaporasi atau menguap menjadi uap air karena panas sinar matahari, uap air ini lalu naik ke udara. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu akibat tertiup angin, awan-awan ini saling bertemu dan membesar sambil terus naik ke atmosfer bumi. Karena semakin tinggi dan suhu semakin rendah, mulai terbentuklah butiran-butiran es di dalam awan-awan itu. Lama-lama awan-awan itu akan semakin berat, hingga akhirnya butiran-butiran es itu mengalami presipitasi atau jatuh kembali ke laut. Karena semakin rendah, suhunya semakin tinggi, jadi butiran-butiran es tersebut akan cair menjadi air. Nah, itulah yang kita kenal sebagai hujan di atas permukaan air laut. Nah, itulah tadi siklus air pendek. Bagaimana proses terjadinya siklus air sedang sampai menjadi hujan? Begini prosesnya. Mulanya, air laut mengalami evaporasi atau penguapan menjadi uap air. Karena panas matahari, uap air ini lalu naik ke udara, lalu terbawa angin sampai di daratan. Di atas daratan, uap ini mengalami kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan-awan. Awan-awan ini lalu tertiup angin dan semakin membesar karena saling bertemu dengan awan lainnya sambil terus naik ke atmosfer bumi. Suhu yang ada di atmosfer bumi semakin rendah jika jarak dari daratan semakin tinggi. Akibatnya, terbentuklah butiran-butiran es dalam awan itu. Awan-awan itu menjadi semakin berat sehingga tak mampu lagi ditopang oleh angin. Karena semakin berat, itulah lalu butiran-butiran es itu jatuh ke daratan. Karena sewaktu jatuh, butiran-butiran es terpapar sinar matahari dan suhu yang rendah. Jadi, butiran es itu mencair menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini yang turun sebagai hujan di daratan. Di daratan, titik-titik air sebagian akan meresap ke tanah, sedangkan sebagian lainnya akan kembali ke laut melalui sungai. Siklus air panjang. Bagaimana sih prosesnya? Begini prosesnya. Awalnya, air laut menguap karena panas matahari. Uap ini lalu naik ke udara. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Selama proses kondensasi, uap air ini juga mengalami proses sublimasi menjadi kristal-kristal air, seperti salju dan es. Awan ini lalu bergerak ke daratan karena tiupan angin dan pada jarak tertentu terhalang oleh pegunungan. Di atas pegunungan inilah salju tersebut turun lalu menumpuk menjadi gletser. Gletser ini lalu mencair dan meleleh. Hasil lelehannya mengalir di atas tanah sebagai salju yang mencair dan membentuk aliran sungai. Air yang mengalir di sungai lalu menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang, makanya air terus tersedia di bumi ini. Evaluasi di sini ada 2. Yang pertama, penilaian, tes dan non-tes. Yang kedua, ada remedi.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.